Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur, yang kami hormati Bapak narasumber dari guru penggerak serta teman-temanku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam acara seminar tentang budaya positif di era kurikulum Merdeka Belajar. Ini kesempatan yang kita tunggu-tunggu dari sekian bulan. Sekolah-sekolah lain sudah di MGMP sudah menyinggung satu demi satu, pelajaran demi pelajaran itu sudah muncul, sudah ramai. Ini kesempatan kita untuk membedah bagaimana budaya positif di SMA Negeri 1 Cikarang Timur di era kurikulum Merdeka Belajar. Teman-teman, adapun hari ini, acara seminar hari ini yang pertama pembukaan, acara yang kedua pengantar dari Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur, dilanjutkan dengan acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya SPDMM. Beliau adalah guru penggerak dari Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Mari kita mulai acara seminar ini dengan membacakan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya pengantar dari Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur kepada Ibu Eri Orfa MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banggakan dan sayangi, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Yahya MPD, yang akan secara detail memaparkan budaya positif kekinian di era kurikulum merdeka. Namun sebelum itu, sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja puji syukur atas nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat berseminar yang hari ini kita nikmati dan akan laksanakan. Semoga Allah mempermudah seluruh daya tangkap kita, kemudian memberikan kenyamanan secara sinaran keimanan dalam mengaplikasikan apa yang hendak kita terima sehubungan dengan budaya positif kekinian di era kurikulum merdeka. Bapak pemateri yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, memenuhi satu amanah tanggung jawab yang tidak bisa tidak kita emban, kita presentasikan, sosialisasikan, sehingga dari kesempatan di mana budaya positif di era kurikulum merdeka ini dipahamkan, diterima, bahkan diejawantakan oleh teman-teman secara nyata dalam kinerja dan kerja setiap hari, akan membawa satu momentum, akan membentuk suatu kondisi di mana SMA Negeri 1 Cikarang Timur sejajar dengan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di berbagai
tempat, baik di kabupaten maupun di kota, bahkan di 13 wilayah se-Jawa Barat yang kita banggakan. Secara apapun itu tidak ada alasan untuk saya tidak memberi support, memberi ruang prakarsa bagi teman-teman sebagai guru kekinian yang akan segera dan disegerakan akan mampu dan dimampukan untuk menyelenggarakan sebuah kurikulum di masa pasca pandemi yang kita akan sebut dengan kurikulum merdeka. Namun kurikulum merdeka ini perlu didasari dengan suatu yang disebut budaya positif. Karena siapa penyelenggaranya, seperti apa akan menyelenggarakannya, untuk apa penyelenggaraan itu, dan akhirnya akan seperti apa muara dari seluruh tim penyelenggara itu haruslah didasari dengan budaya positif. Saya tidak bisa menjudge definisi budaya positif itu seperti apa di benak kita semua. Tetapi saya yakin do more, melakukan lebih, itu adalah salah satu budaya positif. Kita melakukan sesuatu lebih dari sekedar seorang asisten rumah tangga. Do more, melakukan sesuatu lebih dari sekedar guru biasa. Do more, melakukan sesuatu lebih dari sekedar guru yang baru saja memahami kurikulum merdeka. Nah, mari kita simak dengan baik. Kalau boleh ada rekap monitoring literasi, catatan dari awal hingga selesainya seminar budaya positif ini untuk dijadikan literasi, bahan bacaan, referensi, dan kemudian menjadi patokan-patokan sehingga kita bergerak satu visi, satu frekuensi ke depan, di mana SMA Negeri 1 Cikarang Timur akan menerapkan budaya positif. Budaya positif saya tidak akan menjudge sekali lagi definisinya, tapi yang saya pahami bahwa budaya itu akumulasi dari pembiasaan-pembiasaan, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di institusi di mana kita bekerja, yang akumulasinya sering digunakan. Keistiqomahan kita menjalankan itu sudah mendarah daging, dan itu menjadi sebuah permanent habitual action, pembiasaan yang permanen, dan itu disebutnya budaya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar budaya positif dalam rangka mengembangkan kurikulum merdeka SMA Negeri 1 Cikarang Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua pengetahuan kita dan meridhoinya. Terima kasih. Segala kekurangan itu milik kita, milik hamba Allah ini, dan kesempurnaan datangnya dari Allah semata-mata. Mari kita saling menyempurnakan, memadukan rasa, dan kemudian kita memastikan apa yang kita pahami, konsep yang kita terima hari ini menjadi patokan untuk kita laksanakan semaksimal mungkin. Demikian, sekali lagi terima kasih Bapak Pemateri, Bapak Komando selaku moderator, Pak Romli MPD, atas kebersamaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Timur yang sudah memberikan pengantar dan pembukaan. Mudah-mudahan acara ini kita lancar sampai akhir dan kita dapat ilmu yang bermanfaat dari materi ini. Baik, masuk pada acara inti untuk seminar budaya positif di era kurikulum Merdeka Belajar kepada Bapak narasumber Provinsi Jawa Barat dari Guru Penggerak Bapak Muhammad Yahya SPD MM, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Romli yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati kepada kepala sekolah kita Ibu Eni Opa, lalu rekan-rekan guru sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini
saya akan menyampaikan satu hal yang saya anggap ini merupakan satu hal yang sangat menarik dan sangat bermanfaat, karena pada akhir-akhir ini sebenarnya secara secara pelan-pelan sudah saya coba terapkan terhadap anak-anak, yaitu aksi nyata budaya positif, sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap positif dan membawa kebaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Latar belakang untuk budaya positif ini adalah pendidikan adalah sebuah tuntunan dari hidup dan tumbuh kembang anak. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif mempunyai tujuan yang pertama, menumbuhkan budaya positif yang berasal dari kesepakatan kelas yang dibuat. Lalu yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai pelajar profil Pancasila melalui proses pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan budaya positif yang pertama adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, murid mampu memahami kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang ketiga, murid mampu melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Suasana positif sangat dibutuhkan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena dalam suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, tidak boleh ada hal-hal yang dapat membuat murid tertekan. Dengan terciptanya suasana yang menyenangkan, murid dapat maksimal dan berekspresi memunculkan potensi yang dimiliki. Tumbuh kembang dengan baik, mendapatkan contoh-contoh baik dari lingkungan yang memiliki suasana positif. Terlaksananya kebiasaan-kebiasaan positif yang pada akhirnya terciptalah lingkungan yang memiliki budaya positif. Jadi tadi benar menurut kepala sekolah kita bahwa budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sekolah ya, yang tentu bernilai positif. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan awalnya memang satu perlakuan baik yang diulang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Lalu dari kebiasaan-kebiasaan itu lama-lama menjadi sebuah budaya, dan itu bersifat paten. Yang berikutnya, langkah-langkah untuk mewujudkan kebudayaan positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Lalu yang berikutnya, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa iming-iming, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif membuat murid mengerti melakukan hal baik bukan karena hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Disiplin positif memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul berdasarkan kesadaran atau dari dalam diri sendiri. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu ketika segala cara sudah ditempuh, ya, yaitu mau tidak mau diberikan. Nah, itu pun kalau bisa dihindari, tidak perlu diberikan. Selama siswa dengan cara lain bisa menyadari hal-hal yang perlu dia lakukan sebagai sebuah kebiasaan baik. Makna disiplin sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu bukan karena reward, bukan karena hukuman, atau bukan karena pengawasan, tetapi disiplin itu
muncul karena dari dorongan dalam diri sendiri, dalam bentuk kesadaran. Jika dalam diri kita sudah ada motivasi untuk disiplin, maka tidak perlu memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita dengan hukuman-hukuman. Ya, harapannya memang dengan kesadaran siswa-siswa kita, termasuk kita juga sebagai guru, maka tidak perlu lagi ada hukuman-hukuman baik dalam bentuk teguran maupun sanksi-sanksi. Dari disiplin positif akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Dari disiplin positif akan memunculkan nilai-nilai kebajikan, dan adapun nilai-nilai kebajikan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang berikutnya, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Lalu yang keempat, gotong royong. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, bernalar kritis. Dan yang terakhir, ketujuh adalah kreatif. Dan untuk proses menciptakan budaya positif, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ini akhir-akhir ini memang saya sudah coba menjalankan ini. Yang saya jalankan itu yang pertama di kelas 10 IPS 2 ya, sebagai permulaan gitu ya, yang saya ingin tahu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas dan bagaimana tanggapan dari siswa. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi curah pendapatnya itu dengan sticky note, kertas yang kecil itu dibagikan kepada seluruh siswa, lalu siswa menuliskan hal-hal tentang kebajikan atau nilai kebiasaan positif yang perlu dilakukan di kelasnya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut Gosen tahun 1998. Suasana keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kenapa bukan peraturan? Kenapa disebut keyakinan? Ya karena tadi yang sudah disebutkan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi dianggap nilainya itu melebihi dari sekedar peraturan, karena peraturan itu bersifat bukan muncul dari intrinsik, tetapi peraturan itu sudah tersedia dan bentuknya eksternal gitu ya. Jadi muncul dari luar. Kita tidak jarang melihat bahwa peraturan-peraturan itu dibuat sudah jadi. Nah, kita yang sosok individu yang tidak terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan tersebut. Nah, dengan keyakinan ini, dengan cara tadi curahan pendapat melalui kertas itu akan menjaring seluruh apa-apa yang terdapat dalam hati dan pikiran seluruh warga kelas. Nah, membuat keyakinan kelas ini juga dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, seperti setiap anggota perlu belajar. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mungkin membolos atau ketika belajar kurang serius ya, kurang semangat, kalimatnya bukan dibuat seperti dilarang atau tidak boleh malas atau tidak boleh tidur, tidak seperti itu, tapi dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Contohnya diantara setiap anggota perlu belajar. Lalu berikutnya, setiap anggota perlu bergembira. Nah, ini juga berikutnya, keyakinan berikutnya, setiap anggota perlu melakukan tugas. Jadi tidak ada yang lalai dari tugasnya, piket, jadwal piket dia langsung pulang, tidak memperhatikan pada hari itu adalah jadwal piket. Setiap anggota perlu saling menghargai, tidak ada lagi bully membuli, ledek membelek, meledek meledek gitu ya. Lalu terus juga tidak menghargai dalam bentuk sopan santun seperti itu.
Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi tidak ada temannya yang jahil. Jadi bahasanya itu dirubah seperti tadi, bukan dengan kata-kata tidak boleh jahil, tetapi dibuat setiap anggota kelas perlu merasa aman. Lalu yang di kolom berikutnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas. Nah tadi kalau tugasnya itu harus dikumpulkan besok, ya dikumpulkan besok, seperti itu. Tidak ada kalimat dilarang atau jangan mengumpulkan tugas terlambat, atau dilarang mengumpulkan tugas terlambat, atau bahkan jika mengumpulkan tugas terlambat maka tidak akan diterima. Tidak seperti itu. Kalimatnya tetap positif, berkomitmen terhadap tugas yang diberikan. Lalu berikutnya, senantiasa saling membantu. Nah ini ketika ada teman atau yang lainnya kesulitan, ini diharapkan bisa senantiasa saling membantu baik dalam pekerjaan maupun kondisi yang lainnya. Dan ini ada apa namanya, ringkasan, ya, hormat. Pengertian dari hormat di sini adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi di kelas kalau pinjam pulpen, meminjam alat-alat tulis, itu tidak merusak dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama. Itu adalah contohnya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah ini kalau guru memberikan tugas untuk kegiatan-kegiatan, entah kerja bakti atau bakti sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya, ini adalah sebuah komitmen yang bisa dijadikan sebuah keyakinan di kelas. Nah yang berikutnya, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Di sini tidak ada lagi yang dikucilkan atau bahkan ketika pembagian kelompok tidak mendapatkan kelompok. Ini sering kita jumpai. Nah, jadi bisa saling peduli terhadap temannya. Ketika ada teman yang ternyata tidak terajak untuk dalam satu kelompok, ini harusnya mengumpulkan perhatian dari teman-temannya untuk dapat mengajak masuk ke dalam kelompok yang ada. Nah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang dikira tidak sesuai dengan keyakinan atau kebudayaan yang ada, budaya baik yang ada, maka sebenarnya itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Nah, kita perlu mengetahui kebutuhan apa saja yang dimiliki oleh siswa yang tentunya juga sebagai manusia. Pertama, kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Ya, bisa jadi contohnya, kenapa sih dia jam belajar itu tetap ke kantin? Ternyata begitu ditanya karena dia lapar. Nah, berarti ini ada dorongan kebutuhan bertahan hidup, makanya dia keluar dari kelas. Lalu yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siswa juga membutuhkan rasa kasih sayang dari teman-temannya dan rasa diterima. Karena itu sangat mempengaruhi kondisi kenyamanan belajar ketika di kelas itu merasa dikucilkan atau dijauhi oleh teman-temannya. Lalu penguasaan. Kalau penguasaan ini contohnya adalah kebutuhan untuk merasa diakui. Kita lihat kadang di dalam kelas ada siswa yang dominan, seperti itu ya. Dia ingin apa yang disampaikan didengar oleh teman-temannya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kebebasan. Siswa juga memiliki kepentingan atau kebutuhan kebebasan. Nah, makanya suka muncul ada yang ingin berekspresi, entah itu dengan dandan, pakai lipstik, atau warna sepatu yang beda, ya. Ini juga kebutuhan kebebasan. Lalu yang berikutnya, kesenangan. Mereka butuh kondisi yang menyenangkan di kelas. Nah, keyakinan ini juga muncul semua dipengaruhi oleh adanya kebutuhan hidup. Baik, berhubungan dengan tadi untuk pembiasaan positif atau keyakinan-keyakinan yang ada di kelas yang telah dibuat. Ini posisi guru ada 5 posisi kontrolnya ya. Yang pertama, penghukum.
Nah, ini posisi penghukum ini adalah ya yang biasa sering banyak dilakukan oleh seorang guru. Ini lebih sebelum-sebelumnya memang selalu sepertinya dengan menghukum itu menyelesaikan masalah. Lalu berikutnya pembuat rasa bersalah, teman, posisi pemantau dan posisi manajer. Di sini saya coba jabarkan posisi penghukum. Biasanya pada posisi ini perbuatan guru dapat berupa menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyindir, bahkan menyakiti. Akibatnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Semua itu dilakukan agar murid tidak dihukum. Murid meletakkan guru jauh dari harapan dan menganggap jauh dari kualitas. Dan guru seperti ini bukanlah seorang guru yang difavoritkan. Ya pada waktu lalu ini ya, pengetahuan tentang posisi kontrol ini seperti menampar muka saya begitu ya. Jadi bukan tidak ada kaitannya ketika ada pemilihan guru favorit. Posisi saya sebagai kesiswaan yang sering mengambil kontrol sebagai penghukum itu tidak akan pernah terpilih menjadi guru yang difavoritkan oleh siswa. Lalu untuk pembuat rasa bersalah, pada posisi ini guru sepertinya lebih halus. Misalnya, aduh kamu kok ramai di kelas ya. Kalau kamu ramai di kelas, ibu bisa ditegur oleh kepala sekolah. Kalian tidak kasihan sama ibu, contohnya seperti itu. Ya, itu berarti guru sedang mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, atau bisa juga guru menceramahi dengan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan, ya, sehingga murid merasa bersalah. Akibatnya murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong untuk menutupi kesalahannya karena bisa saja dia malu atas perbuatannya. Murid menjadi rendah diri, perasaan dirinya jelek dan akhirnya murid akan berkata maafkan saya. Siswa menganggap dirinya jelek dan bukan anak yang baik. Dalam jangka panjang hal ini bisa berakibat buruk bagi murid. Lalu ada posisi sebagai teman. Ini juga tidak sedikit kita sering tidak jarang kita mengambil posisi sebagai teman. Pada bagian ini guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor, dengan mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal, sok dekat dengan anak. Kalimat seperti Nancy, kamu kan anak paling cepat berlari, besok lari jangan terlambat ya. Harusnya kamu baris paling di depan loh. Lakukan itu untuk saya. Ya, jadi ada motivasi, memotivasi anak sebagai posisinya sebagai teman. Siswa berdisiplin untuk gurunya, motivasi eksternal ini kondisinya. Hasilnya siswa memiliki ketergantungan dengan guru. Misalnya ketika naik kelas, anak-anak yang dulunya sikapnya baik, begitu naik kelas bubar. Hal ini terjadi karena mereka melakukan sesuatu motivasi untuk menyenangkan. Ketika gurunya berubah, ia pun akan berubah. Berbahaya bukan? Karena guru ketika guru karena sesuatu hal harus memberi respon berupa sanksi tertentu, anak akan menanggapinya. Saya pikir Bapak dan Ibu guru itu teman saya, ternyata masih melakukan saya seperti itu juga. Nah, jadi dia seperti ada berusaha nego. Nah, ketika kita tetap memperlakukan apa yang seharusnya, dia akan kecewa terhadap kita. Lalu posisi yang keempat adalah monitor atau pemantau. Ini juga tidak sedikit rekan-rekan kita semua yang melakukan posisi sebagai pemantau. Sebelum guru dan siswa membuat aturan kelas, aturan tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensi jika tidak dilakukan. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dan intonasi datar saja. Dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apa aturan kita sih? Jadi guru menghitung, mengukur dan memberikan konsekuensi. Akibatnya anak menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ia menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini posisi pemantau. Contohnya kalau anak-anak lagi main bola, kita begitu aja anak masuk. Nah, itu sebenarnya kita memposisikan sebagai pemantau. Atau ketika jam belajar kita sebagai guru piket ngelihat anak-anak di kantin ya, ini kan bukan jam istirahat, kembali ke kelas.
Nah, itu sebenarnya kita berada dalam posisi pemantau. Jadi di sini tidak memberikan hukuman, ya tetap teguran itu dengan nada yang lebih santai. Yang berikutnya posisi manajer. Pada posisi manajer, guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Anak diharapkan jujur menjawab. Contohnya, saya terlambat karena semalam main game misalnya, tidur larut malam. Ya, jadi karena posisinya santai, rileks, anak dengan jujur mengakui apa yang menjadi kekurangannya. Terhadap jawaban murid, guru merespon dengan kata-kata misalnya, apa yang kau yakini tentang keyakinan kelas? Ya, apa yang kau yakini tentang kesepakatan kelas kita bahwa Anda akan menghargai waktu? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Besok lagi harusnya seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini anak dilibatkan mencari solusi dari kesalahannya. Ia belajar dari kesalahan. Anak diajak mencari solusi, mereka diajak berbicara dan diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini, terutama pada kesepakatan kelas yang dibuat. Hasilnya, hal itu akan menguatkan pribadi siswa, akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jika datang terlambat ke sekolah, dia diarahkan untuk menjadi anak yang menghargai waktu, bukan menjadi pribadi disiplin karena takut dihukum atau ingin menyenangkan orang lain. Tidak juga berbuat karena ingin mendapatkan pujian atau sekedar menyepakati aturan yang dibuat. Jadi dalam posisi manajer ini, dengan kata lain, metode yang kita gunakan adalah metode dialog. Nah, untuk mengambil sebuah posisi sebagai manajer, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan di sini adalah segitiga restitusi ya. Ini langkah-langkah yang kita lakukan agar kita menjadi mengambil posisi sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, untuk penjabarannya sebagai berikut. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kalimat yang pertama kita sampaikan ke anak adalah contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, ini untuk menstabilkan identitas yang tadinya dia mungkin merasa malu atau merasa takut gitu ya. Jadi dia lebih rileks, lebih santai ketika untuk menghadapi hal-hal yang perlu dilalui dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kalimat itu contohnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini menstabilkan juga. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu, ya, berhak merasa seperti itu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini langkah yang diambil. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Lalu yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan, kita melangkah ke yang berikutnya, itu validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah, pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Jadi supaya siswa menganggap apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak terlalu parah gitu istilahnya, tidak terlalu buruk. Jadi lebih membesarkan hatinya dulu. Bisa saja kamu melakukan hal buruk dari ini ya, yang lebih buruk dari ini, tapi kan kamu tidak melakukan itu. Lalu pernyataan yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi tadi berdasarkan kebutuhan manusia, pasti ada hal yang mendesak sehingga dia melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang berikutnya lagi, untuk pernyataan validasi tindakan yang salah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya ketika di kelas, kita tidak jarang melihat siswa yang diledek orang tuanya atau dipanggil dengan nama orang tua, akhirnya marah, akhirnya berkelahi. Nah, ini bisa kita validasi dulu tindakan salahnya dengan pernyataan seperti itu. Ya, saya sadar apa yang kalau kamu lakukan itu adalah demi melindungi sesuatu yang sangat penting buat kamu. Ya, nah itu bisa kita sampaikan untuk menguatkan juga dia. Lalu yang berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain.
dan di proses berikutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Lalu yang berikutnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu yang berikutnya lagi, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan menanyakan keyakinan. Jadi kita pengen tahu dulu, dia menyadari dengan benar gak hal-hal yang sebenarnya menjadi sebuah keyakinan kelasnya yang telah dia langgar. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan dan dia menyadari itu, maka sebenarnya dia sedang menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Nah, tidak jarang juga kita ketika menanyakan kepada seseorang tentang sudah jelas-jelas posisinya itu salah, dia mempertahankan diri. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya diharapkan pada siswa kita tanpa tekanan dan sebagainya, dia menyadari kesalahannya untuk nanti diperbaiki. Jadi bukan dengan karena dihukum dulu. Dihukum itu hanya akan menimbulkan ketakutan. Lalu diberikan reward. Kalau diberikan reward, anak itu rajin dan sebagainya itu karena ada sesuatunya. Ini motivasinya tidak muncul dari intrinsik, tapi motivasinya muncul dari eksternal, ya, ekstrinsik. Ada dorongan atau embel-embel dari luar. Nah, sebenarnya segitiga restitusi ini di proses ini ditempuh untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga hal-hal baik yang dilakukan oleh anak itu muncul dari keyakinan sendiri. Ini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi ini adalah filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun anak-anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sekolah tidak ada tekanan, mereka tetap dalam kondisi riang, gembira, tidak ada hal-hal yang membuat dia merasa bersalah atau merasa takut, ya, menyesali hal-hal yang dia buat tanpa ada perbaikan dari kita. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada hal yang menjadi sebuah kekeliruan, karena sekali lagi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sangat menarik di era kurikulum merdeka mungkin, ya, karena mungkin terbayang keadaan sekarang dengan keadaan yang tadi digambarkan. Karena kita jangan-jangan kita berada dalam guru penghukum, Bu, ini guru sebagai penghukum. Ya, jadi mereka terbayang-bayang bahwa gurunya menghukum, jadi mereka merasa sangat bersalah. Nah, teman-teman, mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan atau perlu ditanyakan dengan keadaan kita sekarang, karena kita akan menjalani kurikulum merdeka. Ya, dimulai dengan budaya positif ini. Baik, kita buka dulu untuk 3 penanya, ya Pak Yahya. 3 penanya dulu. Ada yang mau bertanya? 3 penanya. Karena ini rada-rada beda gitu, ya. Kalau ya sangat beda. Bahkan saya mungkin kalau disebutkan tadi harus anak yang harus menyadari, kadang saya jadi malu gitu, ya. Karena memang saya orangnya memang enggak, guru matematik. Kalau nggak digencet, anak itu nggak mengerjain tugas gitu, ya. Kalau nggak diancam. Nah, ini budayanya budaya beda gitu, ya. Bahkan dulu kalau kita menjelaskan anaknya ngomong kemana wae, kita juga malah kita yang merasa tidak nyaman gitu, ya. Dan kadang muncullah emosi, dan saya kalau emosi keluar, Bu, makan gitu, makan durian gitu.
biar kamu. Jadi win-win solution, anak bahagia, saya juga bahagia di luar gitu. Baik, Ibu Bapak ada yang ditanyakan? Silahkan Ibu Martini. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya Pak. Saya kan kebetulan masih blank gitu ya tentang kurikulum merdeka. Saya pengen Bapak ngasih tahu gitu seperti apa sih kurikulum merdeka. Kalau ini kan istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Tapi untuk kurikulum merdeka sendiri saya nggak tahu Pak. Ini mohon penjelasannya. Mungkin agak sedikit jauh dari pembahasan yang Bapak paparkan. Disinggunglah dikit gitu barangkali ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba menjawab dari pertanyaan dari Bu Martini, kurikulum merdeka. Nah, kebetulan untuk saat ini saya sampai pada modul 2.1 itu tentang pelajaran berdiferensiasi. Nah, RPP-nya pun diharapkan ada intisari dari diferensiasi itu. Nah, diferensiasi yang dimaksud adalah ini guru berusaha memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan anak atau mengakomodir segala kebutuhan anak di kelas. Kita tahu bahwa kondisi anak itu bermacam-macam, baik dari kemampuan, ya, daya serap, daya tangkap, lalu dan keahlian mereka. Nah, di kurikulum merdeka ini selain tadi membuat kondisi nyaman, kalau anak masih tidak merasa nyaman gitu di sekolah, contohnya ada mengganggu, ada guru yang menekan gitu ya, ada melakukan apa-apa bukan berdasarkan kesadaran sendiri, itu artinya mereka belum merdeka, masih dalam tekanan. Di kelas pun begitu dengan pelajaran. Jangan sampai ketika kita menyampaikan pelajaran itu tidak memperhatikan kondisi anak ya yang berbeda-beda. Kita menyamaratakan. Ya contohnya kita tahu pasti dari guru BK juga sudah pernah mendapatkan pembelajaran tentang setiap orang itu mempunyai ketertarikan berbeda-beda. Ada yang contohnya bisa menangkap lebih cepat jika bentuknya itu audio atau cerita diceritakan. Ya, cara belajarnya. Ada yang bisa lebih cepat menangkap dengan video atau gambar, ya. Atau bahkan ada yang senang ceramah, dia duduk mendengarkan dengan metode ceramah. Nah, guru harus bisa membaca situasi di kelas, jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu tidak melayani kebutuhan anak dengan baik. Kita harus bisa tahu setiap kondisi anak itu berbeda-beda, metode yang kita gunakan juga harus bervariasi. Lalu juga untuk pengumpulan tugasnya juga bervariasi. Karena bisa saja nilai 80 itu sama diperoleh oleh semua anak. Kita sering memberikan nilai sama, sebenarnya kita sudah menerapkan diferensiasi itu, Pak. Ya, nilai 90 sama 90. Tapi bisa saja itu kualitas berbeda, Pak Rumli. Duren gedenya boleh sama, ya. Tapi kenikmatannya beda-beda, atau isinya ada yang bijinya besar gitu ya, dagingnya sedikit, tapi sama ukurannya gitu ya. Nah itu juga nilai 80 bisa sama, tapi bobotasenya mungkin sesuai dengan kapasitas murid tersebut. Dia mungkin kalau dalam satu materi misalnya kalau saya musik gitu ya, musik kontemporer, ada yang memang mampu memainkan atau menciptakan karya musik kontemporer, tapi ada juga siswa yang dengan membuat penjelasan melalui PPT, pemahaman dia melalui PowerPoint, itu adalah kemampuan terbaik dia. Ada juga siswa yang dia punya kemampuan memahami bahwa alat musik kontemporer adalah seperti ini, dia buat alat-alat musiknya. Nah, penilaian atau bentuk-bentuk tugas yang berbeda seperti itulah yang nanti disesuaikan dengan kemampuan si siswa. Kita tidak bisa menyeragamkan metode pembelajaran maupun metode penilaian seragam tanpa memperhatikan kondisi siswa. Seperti itu. Saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah menerapkan diferensiasi ini di kelas. Gitu. Cuma kita mungkin karena belum
jelas yang lebih rincinya, ketentuannya seperti apa, ya, lalu juga teori-teori yang mendukungnya apa saja, sehingga kita belum menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah diferensiasi dan belum bisa mengembangkan serta meningkatkan apa yang telah kita lakukan menjadi lebih baik. Itu baru sampai situ, Bu. Jadi untuk kurikulum Merdeka, pertama tadi supaya anak-anak itu benar-benar berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh siswa atau berpusat pada kebutuhan anak, pembelajaran kita. Lalu yang berikutnya kita menciptakan lingkungan yang nyaman buat anak-anak tanpa tekanan dan sebagainya. Lalu yang terakhir tadi, kita mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh siswa di dalam kelas. Jadi bukan bagaimana kita ngajar-ngajar aja bagaimana saya, entar hasilnya ya pasti beda-beda kemampuannya. Anak yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan dia bisa terima dengan baik, dan yang tidak cocok kasihan nanti target utama pembelajaran itu tidak dapat tercapai dengan maksimal. Itu saja, Bu. Jadi sekali lagi untuk kita sebagai guru tugasnya adalah mengembangkan kita ini sebagai petani, diumpamakan sebagai petani yang merawat benih-benih itu ya, siswa-siswa itu menjadi maksimal. Kadang bibit sama tapi ditanamkan di tempat yang berbeda, maka perkembangannya bisa saja berbeda. Nah, kita di sini berusaha menciptakan iklim ya, mungkin yang digambarkan sebagai tanah itu sebagai iklim kondisi tanah yang baik. Kita beri pupuk ya supaya mereka bisa maksimal, entah itu pupuk yang menciptakan hal nyaman dan kebahagiaan buat mereka, kegembiraan. Lalu juga kita berusaha untuk memaksimalkan dengan memberikan metode-metode pembelajaran yang mengakomodir segala kebutuhan mereka di kelas, dengan harapan dengan suasana kondusif tadi bisa menjadikan siswa-siswa kita berkembang dengan maksimal sesuai dengan kodratnya ya. Jadi ada dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh siswa. Kalau kodrat zaman yang tidak dapat kita tinggalkan adalah walaupun kita tetap menjaga hal-hal baik yang sudah ada pada kita, kita tetap melihat perkembangan keluar ya. Bisa, boleh kita contoh, ambil hal-hal baik itu, tapi jangan tinggalkan hal-hal yang sudah baik yang selama ini kita miliki sebagai sebuah budaya. Itu saja, mungkin mohon maaf jika belum memuaskan gitu ya. Saya harap Ibu Martini puas ya oleh jawaban saya. Iya betul. Terima kasih. Silakan yang lain. Baik, berikutnya Ibu Nur Ain, kami persilakan, Bu, di depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai yang tadi saya simak tentang penghukuman ya. Iya, menghukum siswa. Untuk kurikulum Merdeka, katanya kita harus membuat anak bahagia. Misalkan saya nih, misalkan setiap saya mengajar itu malamnya saya akan mengirim materi. Ketika malam mengirim materi berarti sama siswa dicatat malamnya itu. Kemudian pas besoknya hari H-nya atau jadwal saya akan menerangkan atau membahas materi tersebut. Ketika saya periksa catatannya, ternyata ada beberapa anak yang tidak mencatat. Nah, apabila misalkan ada anak yang tidak mencatat, anak itu harus memenuhi catatan itu. Misalkan yang tadi malam saya kirim harus dicatat. Saya keluarkan misalkan anak itu di luar, silakan kamu mencatat di luar. Yang lainnya saya lanjutkan, akan membahas materi yang sudah saya kirim. Apakah hal itu keluar dari tujuan kurikulum Merdeka atau tidak? Gitu. Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bu, mungkin bisa digabung kalau ada yang pertanyaan yang berkesesuaian. Ini katanya gimana kalau mau mengorbankan siswa gitu, tapi kita niatnya membaik gitu supaya nyatet gitu. Tapi kan penerimaan orang mungkin beda gitu. Nah, ini bagaimana kalau begini? Ada lagi, Ibu Bapak? Ya, coba sedikit. Baik, silakan. Terima kasih kesempatan ini. Sebagai guru mata pelajaran apapun, saya melihat ada kontroversial antara harapan
budaya positif dalam mewujudkan atau menyelenggarakan kurikulum merdeka terhadap kebiasaan kita caranya. Sebagai misal saya ajar guru bahasa Inggris sudah diulang 7 kali, belum juga kayak sempurna. Udah, bukan hanya emoji ya, jadi kita kadang mencatat anak ini menjadi pasukan Bodrex ya, begitu ya Bu. Tetapi di sisi lain ada kelebihan anak ini, sehingga kadang aku sorsin atau aku apa ya ini gimana ya, kita ingin, kata Pak Rofli, memerdekakan anak dari tekanan-tekanan. Tapi kalau kesalahannya berulang-ulang, kadang kita sampai pada titik kulminasi mencatat kesalahan itu, padahal sebenarnya nggak boleh. Ini budaya yang tidak positif. Tapi bahkan kalau saya kan pokoknya nggak kerja ini, kamu tidak boleh ikut pelajaran saya lagi. Nah itu lebih luas lagi, kita kadang melihat seluruhnya dari sisi tidak positifnya. Jadi saya ingin dibudayakan oleh kita rubah aja, karena memang tidak semudah membalikkan tangan. Hati kita kadang ingin sekali anak itu seperti yang kita mau, tapi kan anak itu berbeda, pendidikan usia dininya berbeda, karakter dan budayanya dengan kita. Tapi janganlah, ini menurut saya, ketika anak kecerdasannya tinggi dan melampaui standar kecerdasan teman-teman lainnya hanya karena emosi kita sampai tidak boleh ikut pelajaran, tidak boleh ikut kegiatan. Ini salah satu menurut saya ya. Karena kita tidak boleh egois di sini. Ini saya kembalikan. Apakah kita harus bersibaku dengan komitmen kita, sementara anak sebagai wujud kemerdekaan belajar itu sendiri kita renggut, itu misalnya kemerdekaannya. Nah ini selalu saya kerjakan, selalu saya lakukan. Nah dari tempat ini saya mohon maaf, saya menyadari anak yang suka di warung itu, aku kebut-kebutan. Iya, sebetulnya itu kata Pak gak dikencengin, salah. Nah udah, sekarang kita rubah, bener kata Pak Kiai Yahya, harusnya kita selalu memandang sekecil apapun potensi anak itu positif. Ayo anak hebat, sudah sarapan? Ya kan ibu cuma nanya doang. Iya, kalau belum sarapan boleh menikmati bekalnya sambil kita mengikuti tayangan berikut ini. Tuh misalnya, itu salah satu wujud memerdekakan, tetapi di sisi lain kan tidak etis. Anak lain nggak makan, dia makan. Nah ini jangan mispersepsi lagi. Jadi ada hal-hal yang disebut budaya positif yang dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan etika pelajar juga harus kita pertimbangkan. Seperti tadi kata saya, anak-anak daripada keluar masuk, kalau mau kentut aja di kelas, yang penting jangan berisik. Ya itu ibaratnya Bu Suryani, jadi masa suruh kentut di koperasi yang dekat jalan raya, ini jadi kan buang waktu dan umur. Nah hal-hal seperti inilah yang kita pelajari hari ini. Saya jadi paham Pak Kiai, terima kasih. Berarti kita harus rajanya, ratunya merayu. Iya, ayo anak hebat, calon presiden. Coba kamu ngalahin ibu deh kalau bisa ngerjain tugas ini. Itu misalnya. Jadi ada lagi kesalahan kita di situ. Anak mengerjakan tugas itu faktor eksternal, ingin dipuji, benar nggak? Ingin cari muka dan sebagainya. Nah sekarang mana yang paling tepat? Kalau menurut saya kembalikan kepada hati nurani kita. Kalau kita ibu sebagai seorang ibu, kalau kita ayah sebagai seorang ayah, kalau kita masih bujangan sebagai seorang perjaka sejati. Jangan. Perjaka yang sebentar lagi menghabisi masa belajarnya. Ya itu. Kalau kita kejar detail sulit. Apa sih merdeka belajar itu? Udah sekarang saya sepakat Bu Dede, dijalani aja. Kita ikuti iramanya.
Kalau udah lewat keluar dari rel, sini sayang, aku pegang tanganmu. Engkau kan bagai bidadari turun dari angkot. Iya deh, semua salah kita. Tidak ada kata yang bertulang. Tapi kalau anak digituin, Bu, saya ini ngalamin manjur. Si Mutia sama saya perang dunia terus. Tapi kalau sama wali kelasnya, jago meraih. Dia berjuang benar-benar. Sarapan mesti kali 2. Iya. Mama, kesana, kejut. Itu. Jadi saya sekarang sudah diam aja. Jadi aku diam, tidak kepake teori itu, benar. Anak itu butuh penghargaan diri. Ya kebetulan aja dia masih kecil, tapi sebetulnya sama aja harga diri dia dengan kita. Nah ini, saya mengungkapkan ini karena saya selalu salah dalam mendaki anak saya. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum terlampau mendalam mendarah daging kesalahan itu cepat-cepat dirubah, cepat-cepat. Jangan kayak yang ngomong. Iya kalau ibu pak. Iya. Kebetulan saja kalau anaknya dewasa ya, iya maksudnya baik, tapi kan kitanya yang lebay sekali, nakalnya berlebihan. Nah ini ayo dari sini di detik ini kita janji, ayo kita ikuti kata Pak pemateri, budaya positif, menempatkan anak sesuai harkat dan martabat. Hitungannya mereka satu dengan kita satu di hadapan Allah. Jadi jangan kita terus membiasakan diri memelihara kerajaan diri kita sebagai guru. Karena sebenarnya kalau kita begitu kita stres sendiri. Saya sih mengalaminya Ibu, menghadapi anak dengan IQ 157, kelepak saya. Jadi kalau bisa, siap laksanakan, tidak apa-apa, asal anak itu bangga. Ya Bu ya, saya ini sebenarnya menceritakan curhatan sendiri. Ya Bu Hajamela, curhatan sendiri. Nah ada teori dari Bu Hajamela suka mending diam itu emas. Ada psikolog yang saya sangat puja juga, Bapak Asep Sepuluh. Saya pernah 4 hari berjalan bersama-sama. Dia bercerita, anak saya itu sekarang sudah jadi pengusaha muda. Si anak kecil yang baru kelas tingkat 2 perguruan tinggi. Dia dari SMP-nya itu jual online, bukan judi online, jual online. Dia suka memastikan di sebuah department store apa saja sepatu-sepatu yang diskon sampai 70. Jadi dia kerjasama dengan SPG-nya. Nah itu dia pakai sehingga dia kali ini nih karena keberhasilannya dia itu di rumah tidak mau makan yang ibunya masak. Kecuali ibunya mau menerima duit. Saya nggak mau lah dijajakan beban. Apa tips beliau kan? Apa tipsnya sampai anak itu bebas dia tidak pernah menegur anaknya. Padahal kita tahu Pak Asep Sepuluh itu cukup tegas, itu mantan galak banget itu. Tetapi dalam rumah sebaliknya, nggak pernah dia menegur anaknya. Sampai sekarang sepatu apapun diberikan. Papa ini hadiah dari adik. Papa nggak pernah menegur. Ternyata orang tua yang diam itu jauh berwibawa. Jadi saya terima kasih Pak Kiai, ini menjadi cambuk besar. Itulah namanya anak kecerdasannya itu luar biasa. Kalau kita tinggi kecerdasan kita hanya semalam. Kalau kita belajar, kalau enggak sama aja dengan sisa kita. Baik, mungkin panjang lebar, tapi saya bercerita ini semata-mata curhat. Ya, ayo teman-teman, jangan kita menebalkan kerajaan diri. Udah lebur aja lepas. Udah kita bawa anak-anak itu mengalir bagi air sungai. Setuju, itulah tujuan kurikulum merdeka. Kalau anak tidak bisa, jangan ditodong, apalagi tembak mati, jangan. Udah kita ikutin, dia bisa apa sebenarnya. Nah itu butuh waktu. Makanya tidak bisa kalau kita tidak ada di kelas. Itu repotnya, nggak bisa. Mana mungkin aku bisa mengenal si Dede. Dede jago ternyata ya. Oke. Kalau aku ada di mana-mana. Ini maaf, ini saya mencurhatkan diri saya karena kadang saya seperti itu. Ayo teman-teman, dengan
ada di zona apa ini? 5 posisi ya, 5 kontrol. iya. Mari kita itu hindari sejauh-jauhnya. Ya, karena sebetulnya ujung akhir muara dari kehidupan ya kita adalah sama di hadapan Allah. Kebetulan aja dia murid, kebetulan aja dia anak. Itu saya menyadari betul. Terima kasih, mudah-mudahan kita dapat terapkan sedikit demi sedikit. Dengan cara apa tadi? Meluangkan waktu. Itu tidak bisa. Itu jembatan emasnya, meluangkan waktu. Kalau tidak, kayaknya nonsen, mustahil. Tapi tidak, pasti di sini kita bisa berbagi waktu dengan anak. Berikan waktu anak yang sudah dijadwalkan sesuai jam kita. Itu saja sudah lebih dan cukup. Ya, demikian Pak Kasman, terima kasih. Saya senang Pak Kasman kepribadian yang tenang. Dalam ketenangan ada kekuatan. Iya, tiba-tiba disuruh pidato hebat. Iya, disuruh berhenti heboh kayak saya. Demikian sekali lagi, mohon maaf banyak curhatan saya, mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya seperti teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan untuk memandu acara. Baik, terima kasih Ibu, belum selesai, jadi itu padahal udah kesimpulan Ibu. Belum ya, tapi udah disimpulkan. Belum selesai, masih ada satu pertanyaan dari Ibu Nur Ayan tadi. Bagaimana kalau kita mengeluarkan ketua, padahal kita baik untuk memenuhi tugas yang ada, gitu ya? Kalau udah selesai, Ya, kembali lagi. ya kalau udah selesai kembali lagi hanya untuk memenuhi tugas. Bagaimana itu? Ya baik, untuk dikeluarkan, dipisahkan dari teman-teman ini, itu sebenarnya tetap ada secara psikologis hal yang menjadi hukuman bagi dia. Kita masih posisinya sebagai penghukum. Nah, bisa saja itu ibu tetap tempuh dulu posisi sebagai manajer, Bu, ya. Tadi untuk menjadikan diri kita mengambil posisi sebagai manajer, kita tempuh dengan 3 langkah tadi, yaitu langkah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi setelah validasi tindakan yang salah, dia harus setelah ada jawaban dari dia tentang apa yang kekurangan dari dia atau kesalahan dia, kekeliruan dia, lalu dibandingkan juga dengan hal-hal yang menjadi keyakinan. Nah setelah itu kita ajukan lagi pertanyaan. Nah kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Kita coba ke dia dulu. Ini semua harus ditempuh berdasarkan pengalaman saya ya, ngajar khusus di Ciktim saja sudah dari tahun 2006. Dengan ambil posisi penghukum belum tentu merubah siswa, gitu ya. Dan lebih banyak tidak berubahnya karena mereka dalam tekanan, bisa jadi malah itu sebuah dendam atau kebencian terhadap kita. Ketika mereka lulus, kita khawatir belum ada kata maaf dari mereka buat kita. Itu hanya jadi dendam yang terbawa bahkan sampai kita ini. Nah mungkin hari ini kita bisa bertobat sama-sama untuk hal-hal yang keliru selama ini kita lakukan. Jadi selama jadi kesiswaan gitu ya, saya lebih banyak kelirunya. Setelah mempelajari ini, saya seperti berkomitmen untuk merubah diri, lalu sebagai bentuk tobat saya gitu, Bu. Saya akan menempuh langkah-langkah dan mengambil posisi sebagai manajer. Bisa saja diaplikasikan, misalnya kita karena dia masih takut sama kita ambil posisi sebagai teman dulu misalnya gitu ya. Setelah kelihatan rileks, santai, dia sudah stabil, baru kita tempuh langkah-langkah sebagai manajer. Nah kalau pemantau juga nggak salah juga, pemantau, tapi jangan terlalu sering, karena nanti akhirnya kita nggak ada bobotnya gitu ya. Hanya sebagai hey begitu saja negur, masuk kelas gitu kan ya. Jam ini, akhirnya cuma begitu aja, begitu kita pergi kembali lagi anak-anak gitu seperti tadi. Jadi mereka hanya seperti tertib, tapi sebenarnya itu karena sedang dipantau saja gitu. Nah kalau manajer ini, posisi manajer, kita berharap dia dengan dialog itu benar-benar mengetahui posisi dia itu telah melakukan keliruan, dan diharapkan dengan kesadaran dia
ya, dari dialog itu muncul motivasi intrinsik. Jadi ada atau tidak ada kita, dia tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan atau keyakinan di kelas. Gitu. Melaksanakannya dengan keikhlasan dan kemauan dari diri sendiri. Nah, itu saja. Makasih. Mudah-mudahan puas ya. Baik, kalau ada yang belum puas bisa layangkan surat atau tulis WA ke narasumber kita, Pak Yahya. Mudah-mudahan beliau bisa jawab gitu ya. Kalau nggak dijawab pagi ya tunggu siang, kalau nggak siang malam gitu ya. Kalau nggak malam minggu depan, ayo aja terus gitu. Intinya ibu bapak, kita mau tidak mau dan suka tidak suka akan menjalani kurikulum merdeka, dan mau tidak mau ini akan menjadi makanan kita. Berbudaya positif ini akan menjadi makanan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari dan mengamalkan kepada anak-anak kita sehingga tujuan dari kurikulum merdeka ini dapat tercapai. Itu saja mungkin ibu dan bapak. Ya, nanti saya berikan kesimpulan kepada pemateri untuk menyimpulkan. Setelah itu nanti kita tutup. Baik, kepada bapak pemateri bisa menyimpulkan apa yang inti dari seminar kita. Kepada bapak pemateri kami persilahkan. Ya. Baik, bapak dan ibu, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini bahwa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak, ya, kita sebagai guru harus menciptakan suasana yang nyaman, suasana belajar yang nyaman di sekolah, sehingga anak-anak bisa memaksimalkan potensi yang ada. Lalu budaya positif diwujudkan, ya, dengan langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh siswa dengan melalui curahan pendapat dalam bentuk sticky note yang nanti bapak dan ibu simpulkan lalu dijabarkan kembali dalam bentuk kalimat positif dan dipatenkan menjadi keyakinan kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Lalu yang berikutnya, jika ada pelanggaran-pelanggaran dari keyakinan kelas tersebut, maka posisi kontrol yang diambil oleh bapak dan ibu ini sebisa mungkin menghindari posisi kontrol yang mengakibatkan hal-hal kurang baik bagi peserta didik. Karena sekali lagi ini bisa berakibat tidak baik dan tidak membuat tidak nyaman bagi mereka, sehingga bisa saja kekurang nyamanan itu mengganggu aktivitas belajar mengajar. Mereka tidak fokus dan dalam tekanan akhirnya tidak nyaman. Nah, untuk posisi manajer itu kita ambil lalu kita tempuh dengan 3 langkah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu yang berikutnya validasi tindakan salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi dengan langkah-langkah ini diharap muncul motivasi intrinsik, yaitu keikhlasan untuk memperbaiki diri dari hal-hal yang keliru atau kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, jika posisi sebagai manajer itu sudah kita ambil dan anak masih tetap tidak ada perubahan, maka disinilah tugas guru BK sebagai layanan konseling untuk menindaklanjuti dari hal-hal yang tidak dapat ditempuh atau belum dapat selesai dengan tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi mungkin nanti dengan pembinaan lebih lanjut di BK, mudah-mudahan bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan sekolah yang nyaman bagi anak-anak peserta didik, sehingga mereka semakin betah di sekolah dan semakin mencintai sekolah ini sebagai bagian dari kehidupan mereka menuju kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ibu dan bapak, demikian acara seminar kita.
Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di seminar-seminar di hotel-hotel ya. Karena setiap ada kurikulum baru kita ada tas baru dan tentunya ya ilmu baru dan koleksi tas Pak ya. Dan kita juga bisa perbaiki gizi kita. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.